Hai sahabat PSGA, di hari Ibu ini aku ingin berbagi kisah tentang bagaimana menjadi seorang ibu. Mungkin kalian bisa mempelajari dari apa yang akan aku kisahkan. Ibu di mata seorang anak mungkin adalah dianggap sebagai sosok yang mempersiapkan makan pagi, menyiapkan bekal, menemaninya belajar, bercerita sebelum tidur, dan juga sebagai orang yang pertama kali untuk berkeluh kesah. Namun untuk memerankan sebagai ibu, seorang perempuan harus berjuang, mulai dari dia mengandung sampai mengasuh anak-anaknya dan membesarkannya sampai menjadi dewasa. Dikala dia mengandung, dia harus berjuang melawan rasa ingin muntah di pagi hari, perubahan fisik yang membuat dia juga sering mood swing, lalu dia juga melahirkan dengan, orang Jawa bilang toh nyowo ya. Jadi dia berjuang mati-matian mempertahankan hidupnya agar anaknya bisa keluar dari rahimnya dan bisa melihat dunia. Itu sebuah perjuangan yang luar biasa bagi seorang ibu. Tapi malangnya ketika anak lahir, semua orang memberi hadiah pada anaknya. Nggak ada yang memberi hadiah pada ibunya, bahwa dia sebenarnya sudah merelakan dirinya berjuang luar biasa, bahkan toh nyowo itu tadi ya. Lalu juga ketika anak masih kecil, dia sering tidak tidur, apalagi ketika anak sakit, sering ibu hanya terlelap sebentar sambil menggendong anaknya yang selalu terbangun ketika ibunya tertidur sebentar. Belum lagi ketika dia sudah beranjak dewasa atau beranjak anak-anak ya, itu sering sekali seorang anak itu sebenarnya membuat ibunya kewalahan. Apalagi ketika anaknya sangat lincah ya. Mungkin ketika anak laki-laki umur 1,5 tahun, 2 tahun, ketika dia sudah mulai bisa berjalan dan berlari, itu ibu harus mengejar dia gitu ya. Ketika dia sudah menuju ke jalan yang ramai, mungkin membahayakan, dan seperti itu membuat ibu sering sekali kelelahan. Tetapi tentu ibu tidak akan pernah menceritakan kelelahannya kepada anaknya atau kepada siapapun. Lalu ketika dia sudah beranjak besar, bersekolah, ibu juga harus membagi waktu untuk dirinya sendiri dan juga membagi waktu untuk membersamai anaknya di dalam belajar. Masyarakat kita sering menuntut seorang ibu untuk menjadi manusia yang perfect. Dia harus bisa memasak, dia harus membuat masakan yang enak untuk anaknya dan suaminya. Dia juga harus bisa belajar apapun pelajaran anaknya. Sering ibu mengatakan bahwa dia harus belajar lagi matematika SD kelas 5 gitu, yang dia sudah lupa. Tapi anaknya tetap menuntut ibunya bisa menjadi guru, mulai dari SD mungkin sampai di perguruan tinggi masih bertanya pada ibunya. Tetapi banyak masyarakat yang tidak mempersiapkan ibu menjadi ibu. Jadi dia double burden, bahkan mungkin triple burden. Belum lagi kalau ibu itu juga bekerja. Nah, di sini mempunyai dilema yang luar biasa. Masyarakat sering mempersalahkan ibunya ketika apapun terjadi kecil kepada anaknya. Misalnya anaknya jatuh dikatakan ibunya teledor, anaknya turun prestasinya dikatakan ibunya nggak care dan sebagainya. Tapi hal-hal yang demikian tidak dikatakan kepada ayah gitu. Jadi seolah-olah di masyarakat kita peran ayah cukup dengan menjadi pencari nafkah, dan itu dikatakan sudah menjadi pahlawan keluarga. Tetapi kalau perempuan menjadi pencari nafkah utama pun dia bukanlah pahlawan. Oleh karena itu menjadi ibu yang seperti itu tentu memerlukan kesabaran dan keteguhan di dalam berjuang yang luar biasa. Kalau pengalamanku sendiri mempunyai anak 5 itu juga penuh perjuangan. Anakku yang pertama itu terlahir harus dikop karena aku pada waktu itu sesak nafas, sehingga udah ngejan berkali-kali dan tidak bisa melahirkan, sehingga dipindahkan di ruang khusus, lalu anak ditarik ya dengan alat gitu, itu namanya dikop. Lalu anak yang kedua itu terlahir prematur ketika umurnya masih 8 bulan. Jadi pada waktu itu anaknya seharusnya dipertahankan karena masih 8 bulan, sudah disuntik untuk bisa lahir nanti gitu ya. Ternyata dokter
dokternya masih melangkah, mungkin 10 langkah aku sudah berteriak karena terasa bahwa anak itu akan keluar. Sehingga benar anaknya keluar tapi nggak bisa menangis. Sehingga dokternya berkata malah ibunya yang menangis, anaknya nggak menangis. Jadi anaknya harus segera dibantu oleh dokter. Dan setelah itu anak harus tinggal di rumah sakit, ditempatkan di inkubator selama 18 hari. Setiap hari kami harus mengirimkan ASI walaupun hanya 1 cm pagi hari dan sore hari. Jadi setiap hari selama 18 hari kita mengirimkan air ASI agar terbangun bonding antara ibu dan anak. Lalu setelah anaknya pulang, ini juga perjuangan yang luar biasa karena tidak ada orang lain yang berani memegang anakku. Sehingga aku sendiri yang harus memandikan dan sebagainya. Anak yang masih sangat kecil karena beratnya hanya 2,2 kg. Lalu setelah itu aku hamil lagi ketika anak itu masih berusia 9 bulan. Sehingga ASI-nya terhenti dan aku kemudian ternyata keguguran. Nah, keguguran pertama ini kita berada di rumah sakit yang lumayan bagus lah, sehingga penanganannya juga lebih profesional karena di ruang ber-AC yang ketika aku sudah selesai di kiret itu terbangun sudah tersedia bubur hangat gitu, sehingga terasa nyaman. Tapi yang kiret yang kedua ini benar-benar memerlukan perjuangan karena setelah anak yang itu tadi aku punya anak lagi yang kemudian 2 bulan dia keguguran. Nah, ketika keguguran itu aku dikiret dan kiretnya itu tidak pakai dibius. Nah, itu benar-benar perjuangan karena setelah selesai kiret aku dibawa ke ruangan memakai kursi roda. Aku mendengar semua orang ngomong, "Oh, ini biusnya belum habis." Tapi aku sebenarnya mendengar semuanya karena aku memang nggak dibius. Tetapi untuk sekedar membuka mata pun aku nggak punya tenaga gitu ya. Jadi itu pengalaman luar biasa. Lalu anak terakhir yang kelima itu terlahir dengan harus dioperasi karena besar hampir 4 kilo gitu. Dan itu adalah anak keempat setelah keguguran 2 kali dalam waktu yang sangat pendek. Oleh karena itu anak yang hidup kedua dan ketiga itu jaraknya 3 tahun, sebenarnya aku mempunyai anak 3 dalam waktu 3 tahun. Sehingga dokter mengatakan bahwa aku terlalu sering melahirkan, lalu terlalu pendek jaraknya, dan juga umurku sudah terlalu tua. Gitu ya. Jadi pada waktu itu anak yang terakhir terlahir di umur 36 pada waktu itu aku. Sehingga itu menimbulkan satu perjuangan ya dan memori yang luar biasa. Tetapi itu semua sebenarnya ketika kita sudah besar, anak-anak itu terlupakan. Ketika nggak ditanya begini lupa juga gitu loh bahwa kita pernah mempunyai perjuangan yang luar biasa seperti itu gitu. Karena betapa bersyukurnya aku mempunyai anak-anak itu. Tak bisa kubayangkan ketika aku misalnya nggak mempunyai anak. Kehadiran anak bagiku adalah karunia Tuhan yang paling indah. Jadi anak yang selalu membersamai hari-hariku dan menjadi tes ya bagi kehidupanku sebenarnya, seberapa sabar aku membesarkannya, seberapa tawakal aku pada Allah gitu. Karena ketika mau melahirkan selalu terbayang anakku nanti jarinya 5 atau 4 atau 6. Kita nggak pernah punya kekuatan apa-apa. Jadi yang dilakukan orang tua itu sebenarnya sangat sedikit sekali dari apa yang kemudian Allah berikan pada kita. Oleh karena itu anak adalah mediaku untuk bersyukur pada Allah bahwa Allah telah memberikan kehidupan yang luar biasa indah dan kebersamaan dengan anak-anak ketika mereka tumbuh dewasa, dan apalagi sekarang sudah ada yang selesai kuliah, itu terasa sekali Allah telah memberikan karunia yang tak bisa kuhitung. Kalau kalian sekarang berada di luar rumah, mungkin nanti kalau pulang peluk erat ibumu dan katakan, "Terima kasih Ibu, kau telah membawa aku ke dunia yang indah."